Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Pertama dengan NIM A22020114, mahasiswa Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu about embedding. Uh, untuk penjelasan dari embedding sendiri merupakan teknik dalam natural language processing atau NLP yang bertujuan untuk mengubah kata menjadi representasi numerik berbentuk vektor dengan dimensi tertentu. Tidak seperti referensi tradisional atau misalnya back of word yang hanya menghitung frekuensi. Word embedding menangkap makna, konteks, dan hubungan semantik antar kata. Terus di sini saya menggunakan metode uh, word to facts atau skipgram. Words to facts adalah metode word embedding berbasis neural network yang dikembangkan oleh Google Map. Metode ini mempelajari representasi kata dengan memanfaatkan konteks atau kemunculan kata dalam kalimat. Pada pendekatan skitgram model menggunakan satu kata sebagai input. Yang kedua itu memprediksi kata-kata di sekitar seperti konteks. Contohnya kata saya belajar data science. Inputnya belajar, outputnya saya dan data. Terus apa sih kelebihan dari metode word to facts atau skipgram? Yang pertama yaitu mampu menangkap makna kata secara kontekstual. Yang kedua yaitu efisien untuk data teks besar. Yang ketiga yaitu hasil vektor padat dan informatif. Yang keempat yaitu mendukung analisis berkelanjutan atau lanjutan. Terus apa sih kekurangan dari metode word to facts atau skipgram? Yang pertama yaitu tidak memahami makna kata baru atau out of vocabulary. Yang kedua itu satu kata, satu makna. Yang ketiga itu membutuhkan data cukup besar. Jika data kecil, kualitas embedding kurang optimal. Yang keempat yaitu tidak mempertimbangkan urutan kalimat secara penuh, hanya fokus pada jendela konteks tertentu. Terus apa sih tahapan dari metode word to facts sendiri? Yang pertama yaitu secara sistematisnya tahapan word to facts yang pertama yaitu processing text. Di processing text sendiri akan terjadi tokenisasi, lowercase, dan penghapusan tanda baca. Yang kedua itu pembentukan pasangan kata atau word context yang memiliki fungsi untuk menentukan kata pusat dan kota konteks berdasarkan window size. Yang ketiga yaitu inisialisasi vektor kata yang memiliki fungsi yaitu setiap kata direpresentasikan sebagai vektor acak. Yang ketiga yaitu pelatihan neural network yang memiliki fungsi yaitu model belajar memaksimalkan probabilitas kendala atau kata konteks dari kata output. Yang kelima yaitu optimalisasi bobot. Bobot diperbarui menggunakan gradient descent. Terus yang keenam yaitu hasil akhir word embedding. Vektor kata yang merepresentasikan makna dan hubungan menarik. Untuk selanjutnya yaitu di sini saya mempunyai codingan dari word embedding sendiri. Yang pertama kita akan install update Genshin-nya. Genshin sendiri merupakan uh, library dari metode word to version sendiri.
Yang pertama kita harus nginstall Gensymnya. Kita run dulu. Kita tunggu dulu untuk penginstalan dari Gensymnya. Setelah Gensymnya kita install, terus kita lakukan coding kedua, yaitu menginput codingan word embedding atau codingan dari word to frequency. Di sini kita melakukan import codingannya. Lalu kita akan runs. Oh, ini kan muncul seperti ini. Untuk penjelasan dari codingannya, yang pertama yaitu kita from Genzil model ya. Yang pertama itu kita memanggil dari library Genzimnya. Terus import word to freq digunakan untuk membangun model word embedding. Terus dari data teks atau data kalimat sendiri merupakan kalimat yang akan dilakukan word embedding. Terus yang selanjutnya yaitu membuat model word to frekuensi atau skip gram. Model sama dengan word memiliki selanjutnya untuk penjelasan dari codingannya, yang pertama yaitu from Gensym import first. From sendiri yang pertama untuk memanggil Gensymnya atau model dari library-nya atau library Gensym. Terus import word to baris ini berfungsi untuk menginsper kelas atau word to frekuensi dari library Gensym. Word to frekuensi sendiri digunakan untuk membuat word embedding, yaitu mengubah kata menjadi vektor angka yang merepresentasikan makna kata berdasarkan konteks kemunculan dalam teks. Terus selanjutnya itu dataset sederhana. Di sini kita akan membuat variabel kalimat berisi kumpulan kalimat yang sudah melalui proses tokenisasi. Setiap kalimat direpresentasikan sebagai list data. Data ini berfungsi sebagai data latih untuk membuat model words to frekuensi agar dapat mempelajari hubungan antar kata. Nah, di sini kita akan mengambil contoh kata belajar sering muncul bersama saya. NLP dan data model akan menangkap pola ketertarikan pada kata baca, saya, NLP dan data. Terus kita akan membuat model word to frekuensi. Model word to frekuensi memiliki fungsi untuk atau merupakan inti dari proses word embedding. Yang pertama yaitu sentence sama dengan kalimat. Memiliki fungsi untuk menentukan data teks yang digunakan untuk melatih model. Yang kedua yaitu vector set 50, menentukan panjang vektor untuk setiap kata. Setiap kata akan diubah menjadi 50 angka. Semakin besar nilai ini, semakin kaya representasi kata atau namun lebih berat komputasinya. Yang selanjutnya itu Windows sama dengan to, menentukan jarak konteks kata. Model melihat dua kata di kiri dan dua kata di kanan. Digunakan untuk memahami konteks kata utama. Yang selanjutnya yaitu min-cons sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menentukan batas minimal kemunculan kata. Setiap kata tetap
diproses meskipun hanya muncul satu kali. Yang selanjutnya itu SG sama dengan satu. SG sendiri yaitu menentukan model watts to frekuensi yang digunakan. SG sama dengan satu sama dengan kurang lebihnya yaitu skip gram. Skip gram memprediksi kata konteks dari suatu kata pusat. Metode ini efektif untuk memahami hubungan semantik kata. Yang selanjutnya yaitu menampilkan vektor kata, print model Wi-Fi atau belajar. Penjelasannya yaitu baris ini menampilkan vektor numerik dari kata belajar. Output berupa array angka desimal. Angka-angka ini merupakan hasil pembelajaran modal terhadap konteks kata belajar. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Makna dari output ini, angka tidak ditafsirkan satu persatu. Hubungan antara vektor yang paling penting jarak kemiripan arah. Jadi kesimpulannya untuk hasil codingan ini yang pertama itu mengambil data teks sederhana, melatih model word skipgram, mengubah kata menjadi vektor bermakna, menghasilkan representasi numerik yang dapat diproses mesin. Sekian penjelasan dari saya tentang word embedding. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.